Halo healthy people, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Nala dalam video My Alkes. Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Hari ini kita akan membahas terkait mastitis. Mastitis itu apa sih, Nala? Mastitis atau infeksi payudara adalah peradangan di jaringan payudara. Kondisi ini umumnya menyerang pada ibu menyusui. Mastitis biasanya hanya menyerang salah satu payudara, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada kedua payudara. Radang kelenjar susu ini menyebabkan penderitanya sulit menyusui sehingga aktivitas menyusui menjadi terhambat atau terhenti. Mastitis disebabkan oleh apa sih, Nala? Mastitis disebabkan oleh penumpukan ASI di kelenjar payudara sehingga menyebabkan penyumbatan dalam aliran susu ibu. Penyumbatan saluran ASI dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pengeluaran ASI tidak dilakukan secara teratur. Yang kedua, ASI yang dihasilkan terlalu banyak. Yang ketiga, proses penyapih bayi terlalu cepat. Dan yang terakhir adalah menyusui hanya pada satu payudara. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi payudara atau mastitis, seperti pernah mengalami infeksi payudara sebelumnya. Yang kedua, terlalu lelah atau stres. Yang ketiga, kekurangan nutrisi saat sedang menyusui. Yang keempat, merokok. Berikutnya, melakukan olahraga berat, terutama pada tubuh bagian atas. Dan yang terakhir, menggunakan bra yang terlalu ketat. Gejala mastitis itu dapat berupa seperti yang pertama, pembengkakan pada payudara. Yang kedua, payudara kemerahan dan terasa hangat. Dan yang terakhir, umumnya payudara terasa nyeri ketika disentuh. Untuk gejala pada keseluruhan tubuh bisa seperti yang pertama, ibu akan mengalami demam, kemudian ibu akan menggigil, ataupun tubuh ibu terasa pegal, ataupun merasa mual sewaktu-waktu, dan juga keluarnya cairan yang mengandung nanah dari puting, dan yang terakhir itu muncul benjolan di payudara. Segera konsultasi ke dokter jika mengalami gejala seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Mastitis yang ringan dapat dilakukan terapi mandiri di rumah untuk meredakan gejala. Terapi mandiri yang dimaksud seperti memberikan kompres hangat pada area payudara yang mengalami infeksi untuk meredakan nyeri, dan kompres itu dilakukan selama 15 menit sebanyak 4 kali sehari. Untuk rasa nyeri ataupun demam boleh diredakan dengan mengkonsumsi obat seperti paracetamol. Kemudian penting untuk memperbanyak istirahat dan juga mencukupkan hidrasi dengan minum yang cukup. Kemudian untuk menjaga nutrisi pada saat menyusui, penting untuk mengkonsumsi makanan sehat dan mengandung nutrisi yang seimbang. Hindari mengenakan pakaian, terutama bra yang terlalu ketat. Lakukan secara rutin pijat payudara untuk melancarkan penyumbatan, terutama dengan memijat area benjolan atau yang terasa nyeri. Pemijatan dilakukan perlahan ke arah puting untuk melancarkan aliran ASI. Perah ASI dari payudara menggunakan pompa ASI, dan konsultasikan dengan dokter jika mastitis semakin memburuk. Healthy people, mastitis umumnya akan membaik dalam waktu 2 hingga 3 hari sejak awal pengobatan. Penting untuk penanganan yang cepat sebab mastitis yang terlambat ditangani dapat menimbulkan beberapa komplikasi healthy people, seperti abses payudara, yaitu benjolan bernanah yang terbentuk di payudara dan terasa nyeri. Pada kondisi ini, tindakan operasi kecil diperlukan untuk mengeluarkan nanah dari dalam payudara. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah mastitis, seperti kompres payudara dengan handuk hangat untuk meningkatkan aliran ASI. Kemudian, penting untuk menggunakan kedua payudara secara bergantian dalam aktivitas menyusui. Dan berikutnya, kosongkan payudara sepenuhnya ketika sedang menyusui. Untuk apa? Untuk mencegah pembengkakan dan penyumbatan saluran ASI. Dan healthy people, apabila saat menyusui langsung kepada bayi dan payudara belum sepenuhnya kosong, penting untuk menggunakan pompa ASI untuk mengosongkan payudara untuk mencegah pembengkakan pada saluran ASI. Yang berikutnya, healthy people, jangan mengubah jadwal menyusui secara mendadak. Dan hindari penggunaan sabun ketika membersihkan puting. Pijat payudara secara teratur untuk memperlancar saluran ASI, dan pastikan payudara selalu kering dengan mengganti bra atau bantalan payudara jika sudah basah.
Penting juga untuk memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Pastikan bra yang kita gunakan nyaman dan tidak terlalu ketat saat kita gunakan. Dan sebelum kita ataupun sesudah kita menyusui, pastikan tangan dan puting kita cuci dan bersihkan terlebih dahulu. Oke, healthy people, demikian penjelasannya. Kiranya episode yang Nala bawakan pada saat ini memberikan manfaat bagi kehidupan healthy people, terutama moms di rumah. Dan nantikan video My Alkes berikutnya. Salam sehat!